Opi karena bersedia meluangkan waktunya kepada kami untuk bersedia diwawancarai terkait K3, penerapan K3 di perusahaan. Iya. Izin membacakan sedikit profil tentang perusahaan. PPA ini PT Putra Perkasa Abadi didirikan pada tahun 2003. Perusahaan ini merupakan salah satu kontraktor tambang terbesar di Indonesia. PPA ini beroperasi di berbagai lokasi tambang batubara di Kalimantan dan Sumatera. Izin koreksi Kak kalau salah. Perusahaan ini berfokus pada keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Untuk sesi wawancaranya mungkin akan didahului oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Pertama berkaitan dengan company profile, aku bisa kirimkan ke yang ngechat aku ya. Yang ngechat aku siapa, Sri? Iya Kak, saya. Ya, ini company profile resmi dari PPA secara all group. Jadi kalau kita bicara all group, itu PPA punya 16 job site. Ada 5 di Sumatera, ada 8 di Kalimantan, 3 di Sulawesi. Gitu. Silahkan tadi siapa yang mau angkat dulu? Saya Kak. Oke, silahkan sebentar. BTW dari universitas mana ya? Aku lupa lagi. Dari Universitas Negeri Makassar Kak. Oh, Unhas ya? UNM Kak. Oh, emang iya ya. Iya Kak. Silakan. Baik Kak, saya tanya duluan. Yang pertama itu mungkin bisa dijelaskan terkait jabatannya Kakak di PT Putra Perkasa Abadi. Oke, baik. Terima kasih sama pertanyaannya ya. Jadi di sini saya bergabung di PT PPA itu dari akhir tahun 2024. Sudah setahun setengah. Nah, kebetulan 1 tahun 3 bulan ya berarti. Dalam 1 tahun 3 bulan itu, 6 bulan saya di K3 sebagai group leader SAE, kemudian dirotasi ke environment engineer. Jadi ada 2 jabatan yang saya ampu selama 1 tahun setengah gitu. Kalau di PPA ya. Tapi kalau sebelumnya, di perusahaan sebelumnya, saya di Adaro 2 tahun, itu sebagai initial hygiene dan occupational health supervisor gitu. Jadi emang spesialis. Kebetulan di sini emang tidak dispesialisasikan, jadi langsung melebur jadi satu di SHE gitu. Oh iya, terima kasih Kak. Yang saya baca itu di internet kan ada lokasinya tuh di Jakarta dengan yang saya temani kenalan itu kan di Sulawesi Kak. Nah saya mau bertanya Kak, apa yang membedakan itu yang di Sulawesi dengan yang di Jakarta Kak? Oke, setiap perusahaan itu pasti punya induk gitu ya, apalagi itu perusahaan kontraktor pertambangan, di mana yang di Jakarta itu biasa kita sebut dengan head office. Jadi pimpinan-pimpinan perusahaan dari direktur, direktur operasional atau division head gitu ya, itu atau manajer itu biasanya ada di head office, tapi tidak semua gitu. Kalau di site berarti setiap project. Karena perusahaan PPA itu merupakan kontraktor pertambangan, otomatis yang menjadi pekerjanya adalah project-project di izin usaha pertambangan milik orang lain gitu ya. Gitu. Jadi kalau di Jakarta itu head office-nya, kalau yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu job site-nya, tempat kerjanya. Jadi kebetulan lebih dari 15.000 karyawan ya, itu tersebar di 16 job site gitu. Oh ya Kak. Selanjutnya Kak, menurut Kakak selama bekerja di PT Putra Perkasa Abadi, bagaimana kondisi penerapan K3 di lingkungan kerja Kakak saat ini Kak? Oke, kalau untuk penerapan ketiganya sendiri di PPA sudah baik sekali ya. Kebetulan kita sudah pernah mendapatkan penghargaan Aditama dari Kementerian SDM
berkaitan dengan usaha jasa, yang mana kalau kontraktor kan sebagai penyedia jasa nih. Nah, kita mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian SDM, yaitu penghargaan Aditama. Berarti sangat sangat keren ya, yang pertama. Yang kedua, secara implementasi sistem manajemen keselamatan pertambangan pun di setiap job site itu mempunyai nilai minimal yang harus dicapai di setiap job site-nya. Dan setiap tahun itu biasanya naik gitu. Kebetulan seluruh job site juga sudah menerapkan hal tersebut gitu ya. Dan itu juga sudah sangat baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selain mandatory. Kan kalau kita membahas mengenai K3 itu ada compliance yang mandatory, ada compliance yang voluntary. Kalau mandatory berarti SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, kita sudah achieve ya, baik di job site ini maupun di job site yang lain. Yang kedua, sistem manajemen keselamatan pertambangan juga sudah terlaksana dengan baik. Bahkan ketika kita sedang melakukan audit pun, kita melakukan auditnya itu audit silang. Kenapa? Karena kita ingin mencari dan juga mengevaluasi implementasi yang ada di tempat kita. Kalau kita menilai tempat kita sendiri itu pasti biasanya jadi bagus gitu ya. Nah, sampai sebagus itu sampai kita melakukan proses audit supaya apa? Supaya kita bisa tahu celah apa sih kira-kira yang bisa diimprove gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang masalah voluntary. Selain SMK 3 dan juga SMKP, yang mana itu merupakan sistem di K3 ya, kita juga punya dan sudah tersertifikasi beberapa ISO. Yang pertama, ISO 9001. Ada pernah dengar ISO 9001? Itu berkaitan dengan mutu, nanti bisa dicari ya. Kenapa bagus? Karena kita sudah menerapkan itu maksudnya. Kemudian ISO 14001 berkaitan dengan lingkungan hidup yang tersertifikasi secara global gitu. Jadi terakui secara internasional. Kemudian ISO 45001 berkaitan dengan K3. Kemudian ISO 22000, ISO 50 energi. Nah, kita sudah ada beberapa job set yang semuanya sudah comply, ada beberapa job set yang memang belum comply di 50001. Tapi secara keseluruhan itu sudah bagus banget gitu ya, tinggal ditingkatkan gitu. Bukan hanya spesifik berbicara masalah internal ya berkaitan dengan K3, tapi dari semua job set di PPA kita juga masif untuk melakukan publikasi ilmiah. Gitu. Jadi kita berjurnal, yang mana kalau job site kecil itu minimal 2 jurnal yang harus dipublikasi dalam 1 tahun gitu ya. Kalau job site besar minimal 6 jurnal, berarti kan kita juga memberikan pengetahuan berkaitan dengan K3 kepada khalayak umum, terutama untuk teman-teman yang masih belajar gitu, yang membutuhkan studi-studi yang seperti itu gitu. Jadi menurutku sih di PPA udah bagus. Iya Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya Syahril, ambil alih Syahril. Syahril, Irwan Syahril ya. Ya, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya dari Alia. Mungkin saya lanjut ya Kak untuk pertanyaan berikutnya. Dalam dalam praktis sehari-hari, menurut Kakak sendiri itu bagian K3 apa yang menurut Kakak itu paling sulit untuk diterapkan? Oke, di K3 pertambangan itu terbagi menjadi 3 section atau 3 pembagian gitu ya. Yang pertama kita bicara masalah lingkungan dan juga lingkungan hidup, berarti berkaitan dengan enviro, kita bahas jadi 1 section. Berkaitan dengan sistemnya, berarti kalau di sini dinamakan K3 gitu ya. Keselamatan pertambangannya, ada yang berkaitan dengan keselamatan operasional. Di antara ketiga ini yang paling dinamis dan juga menantang yaitu di keselamatan operasional. Kenapa? Yang pertama, di tempat atau lokasinya kan berbeda-beda nih, otomatis resiko, bahaya gitu ya, dan juga identifikasi serta manajemen resikonya juga berbeda-beda dari job site satu ke job site lain. Contoh, aku udah pernah pengalaman jadi ketiga operasional di batubara. Udah pernah terjun sebagai seorang keselamatan operasional atau seorang leader KO gitu ya. Ternyata pada saat saya terjun di dunia nikel, sangat berbeda nih gitu. Kenapa? Yang pertama karena area kerjanya berbeda, yang kedua
bisnis prosesnya juga berbeda gitu. Yang ketiga, karakteristik setiap area juga berbeda. Jadi tantangan yang paling besar menurutku sih di keselamatan operasionalnya. Adik-adik kalau mau baca di 1827 itu ada spesifik berkaitan dengan keselamatan operasional. Kepmen SDM 1827. Nah, silakan dibaca, di situ sudah detail ya, dijelaskan. Baik kalau dari mineral, batu bara, gitu. Situ sih. Ini ada dari K3 atau bukan ya? Jauh. Baru dari jurusan teknik informatika, Kak. Teknik informatika. Kenapa bisa masuk sampai interview saya nih, yang K3? Eh, Mata dari kuliah izin, ketiga. ya ada mata kuliah K3. Jadi kita juga mempelajari tentang K3 umum atau K3 industri juga mempelajari K3 TIK. Oh, kalau di sini berkaitan dengan teknologi yang sudah kita terapkan ya, kita punya yang namanya MDPR, monitoring dashcam di mobil-mobil. Jadi kita bisa secara real time mengetahui kondisi operator. Yang pertama, ketika operator itu merem dari 5 detik gitu ya, tiba-tiba nanti akan ada alarmnya gitu. Atau si operatornya untuk pada saat mengendarai unit, adik-adik tahu ya unit-unit tambang yang besar-besar? Tahu? Ekskavator yang gede. Damnya iya, kan kalau orang Sulawesi biasanya udah familiar dengan hal itu ya. Nah, itu kita pasangi kamera, baik di depan, belakang unit, depan unit untuk mengetahui yang pertama tagging lokasi, yang kedua ada menguap enggak. Jadi kalau menguap gitu ya, gitu, nanti tiba-tiba di monitoring real time MDPR kita akan plunting gitu. Unit ini gitu. Kita harus intervensi secara langsung. Kemudian kalau ada yang ngantuk gitu atau fatigue ya, kalau dalam bahasa industrinya fatigue, kelelahan. Kelelahan itu yang paling mudah ditandai dengan menguap, yang kedua ditandai dengan apa? Kalau adik-adik ngantuk pas ngendarai motor atau mobil, kalau ngantuk tuh berarti tandanya satu lagi apa? Apa? Kalau ngantuk ya matanya merem loh. Tidur. Iya, iya Kak. Nah, kalau ada ketahuan microslip, kita langsung intervensi nih, langsung dipanggil secara langsung. Jadi di situ ada radio yang bisa nyambung langsung dengan si operatornya, operator yang ada di sini, baik itu saya atau orang yang bertugas sebagai pengawasnya. Jadi meminimalisir hal tersebut. Kenapa? Kalau sampai ada yang mengantuk kemudian kecelakaan gitu ya, itu berakibat sangat fatal. Contoh nih yang udah pernah terjadi di perusahaan lain gitu ya, gara-gara satu kejadian fatik gitu, akhirnya perusahaan itu rugi sampai 67 miliar. Gara-gara apa? Gara-gara operasinya fatik, kemudian kecelakaan, akhirnya yang bersangkutan yang kecelakaan meninggal dunia gitu. Kenapa sih kok bisa sampai meninggal dunia? Karena tidak dilakukan intervensi. Nah, salah satu teknologi yang kita lakukan untuk mengintervensi supaya tidak terjadi kecelakaan, salah satunya itu dengan MDVR gitu. Kemudian yang kedua, kalau bahas masalah SHE atau HSE atau K3 kan bukan cuma keselamatan kesehatan kerja ya, tapi plus lingkungan, plus biaya operasional berkaitan dengan operasional tambang gitu. Kita punya sistem yang namanya kontrak dan juga OVA. Kontrak dan juga OVA itu bisa mengetahui bensin atau solar yang dikeluarkan di unit tersebut itu hemat nggak sih gitu. Itu juga salah satu teknologi yang kita terapkan di unit-unit kita. Ada tiga ya, berarti ada kontrak, ada OVA, ada MDVR. OVA itu Operational Fleet Management. Gitu. Oke. Baik seperti itu ya Kak. Kemudian mungkin kami punya sebenarnya kami masih punya beberapa pertanyaan, tapi ini beberapa pertanyaan ini secara tidak langsung sudah terjawab oleh Kakak yang tadi. Jadi di sini Syukurlah. satu pertanyaan pertanyaan yang terakhir itu yaitu
apakah karyawan mendapatkan pelatihan atau pembekalan K3 sebelum mereka mulai bekerja? Oke, terima kasih. Itu udah pasti ya Mas Irwansyah ya, setiap karyawan yang mau masuk kerja itu, yang pertama pasti dibekali dari HR dulu. Berarti apa? Berkaitan dengan hak-hak yang akan diterima kalau yang bersangkutan bekerja di tempat tersebut. Salah satunya mendapatkan alat pelindung diri yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Setiap karyawan wajib mendapatkan alat pelindung diri yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi knowledge, karena kalau orang baru datang ke suatu tempat kan pasti nggak kenal apa-apa ya. Nggak kenal apa-apa, nggak kenal siapa apa, nggak tahu apa-apa gitu kayak bayi yang baru lahir gitu. Nah, untuk membekali itu kita ada yang namanya induksi. Induksi itu semua materi yang isinya berkaitan dengan keselamatan, kemudian berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan bisnis proses, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan ketika ada keadaan emergensi, itu harus ngapain aja, siapa yang harus dihubungi gitu ya. Dan pendataan, ini yang paling penting teman-teman. Kita pasti mendata, contoh, Mas Irwansyah masuk ke sini gitu. Oke, pasti akan ditanya nomor emergensi. Siapa kira-kira yang ketika Mas Irwansyah ada apa-apa gitu ya, yang akan dihubungi siapa gitu. Selain itu, sebagai seorang karyawan kita juga ada yang namanya program internal safety training. Ada 10 training mandatory dan juga ada 7 training voluntary yang wajib gitu. Aku coba buka ya. Jadi dibekali seperti ini. Biar adik-adik juga bisa tahu gambarannya. Kebetulan karena aku juga yang ngurusin. Oke, aku izin share screen, bisa tolong Boleh, Kak. diizinkan adik-adik? Oke, kelihatan ya? Ya, Kelihatan? kelihatan. Iya, jadi yang pertama, setiap karyawan akan kita data gitu ya, kira-kira training apa saja yang dibutuhkan sebagai bekal berkaitan dengan K3 gitu. Nah, trainingnya apa saja itu dibagi di dua spesifik ya, atau dua kategori. Yang satu training mandatory, berarti training yang wajib. Ada apa aja sih training yang wajib, Mbak? Gitu. Yang pertama, basic life support. Teman-teman ada yang tahu nggak basic life support itu apa? Basic life support. Training gimana caranya ketika ada kecelakaan, kita bisa melakukan pertolongan pertama dengan tepat, gitu ya. Gitu. Yang kedua, basic firefighting. Itu training yang dilakukan oleh semua karyawan ya, supaya apa? Supaya tahu ketika terjadi kebakaran itu, apa yang harus dilakukan. Kenapa kok wajib tahu? Iya, karena di sini banyak sekali potensi-potensi bahaya yang menyebabkan kebakaran. Dan ketika terjadi kebakaran, kerugian potensialnya sangat besar. Gitu. Yang ketiga, ada hazard identification. Setiap pekerjaan pasti ada bahayanya. Setiap bahaya pasti ada resikonya. Setiap resiko harus diidentifikasi. Nah, bagaimana sih caranya karyawan bisa mengidentifikasi bahaya di tempat kerjanya masing-masing? Kita berikan ilmu. Dengan apa? Training hazard identification. Gitu. Terus, kan setiap pekerjaan atau kita kerja itu pasti capek ya. Kuliah itu kan capek gitu ya adik-adik ya. Kemudian gimana sih cara mengelola capek itu supaya nggak berdampak buruk ke perusahaan dan juga diri sendiri? Nah, kita juga bekali mereka dengan training fatigue awareness. Lanjut, ada training JSA atau Job Safety Analysis. Itu spesifik ketika akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin. Gitu. Terus SMKP awareness, jelas karena PP itu kan perusahaan pertambangan ya. Berarti setiap karyawan juga wajib dibekali dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Jadi semua orang harus tahu gitu.
Induksi ini wajib. Nah, specific skills training ini hanya untuk beberapa karyawan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contoh, wajib tahu training berkaitan dengan lototo. Siapa biasanya teman-teman yang kerjaannya di bengkel atau workshop kalau di tambang biasanya. Gitu. Kenapa? Karena harus mengisolasi energi. Ya teman-teman bisa cari sendiri ya di ChatGPT atau di Google berkaitan dengan training specific skills ini, nggak bisa aku jelasin banyak satu persatu. Kemudian pekerjaan di ketinggian, iya karena kita beberapa kali bahkan rutin ya setiap 1 minggu sekali itu melakukan pekerjaan di ketinggian. Otomatis orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut harus dibekali dengan ilmu yang benar gitu. Kemudian pekerjaan di dekat air sama 10 resiko utama. Apa sih Mbak training 10 resiko utama itu gitu ya? Training 10 resiko utama itu adalah training di mana 10 resiko bahaya yang paling tinggi di tempat kita, itu kita harus memberikan penjelasan yang lebih detail. Dimulai dari sumbernya apa, diidentifikasinya bagaimana, serta pengendalian yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya resiko tersebut tidak melebar atau tidak sampai terjadi kecelakaan gitu ya. Hasilnya gimana? Hasilnya di tahun 2025 di tempat kerja yang aku tempati sekarang ya, di set ini turun tuh gitu. Paham ya semuanya ya sampai sini ya? Nanti di monitoring gini. Tuh kayaknya kurang lebih. Gitu. Terlihat semua ya? Nah ini, jadi setiap karyawan dibekali mengenai K3, ada 2, induksi dan juga internal safety training. Gitu. Semua departemen. Bisa aku stop share? Iya, Kak. Oke. Oke, baik. Mungkin untuk dari saya sendiri sudah jelas ya terkait untuk ketiga ini. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan kepada Mbak Ovi? Mungkin saya Kak, tadi kan terkait bagaimana pembekalannya. Nah, mungkin pertanyaan dari saya ini, bagaimana sih budaya pelaporan K3 di PT Putra Perkasa Abadi itu sendiri, Kak? Budaya pelaporan K3. Oke, karena PT Putra Perkasa Abadi itu merupakan kontraktor berarti bekerja di tempat orang lain, gitu ya. Maka pelaporannya kita melaporkan ke izin usaha pertambangannya, ke ownernya. Laporannya itu macam-macam, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan triwulan, ada laporan 1 semester, dan ada laporan tahunan. Berkaitan dengan K3 ya, itu ke owner. Kebetulan sebelum di PPA, saya kan pernah kerja di owner. Kalau kita sebagai owner, kita wajib melaporkan setiap 1 bulan sekali kemana? Ke Kementerian SDM. Apa sih yang dilaporkan? Yang pertama, ada kecelakaan atau enggak? Oh, enggak ada. Bagus, gitu ya. Kedua, ada penyakit akibat kerja atau enggak? Enggak ada. Bagus. Yang ketiga, RKAB-nya nih pengeluaran biaya selama 1 bulan. Bukan cuma dari aspek K3 ya, tapi segala aspek operasional apakah sama dengan yang diajukan RKAB ke pemerintah gitu. Oh sama gitu. Yang keempat, berkaitan dengan reklamasi. Setiap tambang pasti ada reklamasinya ya teman-teman ya. Ada rencana reklamasi. Nah, biasanya RR-nya itu dicek juga tuh. Kemudian pengelolaan lingkungan hidupnya, AMDAL-nya itu udah sesuai atau belum, itu biasanya dilaporkan setiap 1 bulan sekali. Gitu. Kalau sebagai owner, tapi karena kita kontraktor, kita cukup wajib melaporkan ke owner aja. Kalau owner wajib melaporkan ke Kementerian SDM. Ke siapa? Ke inspektur tambang. Gitu. Kemudian selain ke Kementerian SDM sama ke owner, kita juga wajib melaporkan ke Kemenaker setempat atau Disnaker setempat. Berkaitan dengan apa? Jumlah karyawan, berkaitan dengan status kesehatan karyawan, itu juga wajib dilaporkan. Kenapa? Karena pemerintah daerah juga pengen tahu kira-kira karyawan yang kerja di sana itu bagus-bagus, sehat-sehat nggak, ada yang
ada yang kena kasus kesehatan nggak gitu. Itu sih. Jadi macam-macam ya, tapi pasti Kak, saya masih ada satu pertanyaan lagi, untuk karyawan di PT Putra Perkasa Abadi ini, apakah, di sini karyawannya telah menerapkan aspek ergonomi dalam program K3-nya, kayak cara duduknya begitu, Kak, atau bagaimana? oh pasti. Nah, itu kebetulan juga di bawah saya ya. Teman-teman atau adik-adik semua yang namanya perusahaan tuh pasti menerapkan sisi ergonomi. Yang pertama dari hal yang besar aja. Ketika kita akan memilih unit gitu, unit yang mau dikendarai oleh operator karena PPA itu kan perusahaan yang menyewakan alat beserta dengan orangnya gitu ya. Ketika kita mau membeli suatu alat, aspek yang paling kita perhatikan adalah aspek ergonominya. Kenapa? Karena kadang kalau kita beli alat dari Eropa gitu ya teman-teman ya, pasti tempat duduknya tidak sesuai. Kenapa? Orang-orang Eropa tinggi, orang-orang Asia pendek. Nah, biasanya sebelum dilakukan distribusi unit tersebut gitu ya, dari tim manajemen resiko dan juga tim yang berhubungan dengan tersebut pasti akan menilai aspek ergonomi berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kalau emang kursinya terlalu tinggi pasti akan di-adjust atau diganti. Itu juga pasti standar ya. Itu standar dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi orang-orangnya. Kalau mau milih operator pasti kita nggak milih orang-orang yang pendek banget. Itu ada batas minimal tinggi. Kenapa? Takutnya nggak nyampe. Bukan berarti tidak menghormati atau kok beda-bedain sih? Gitu. Kok yang tinggi nggak boleh sih? Kenapa? Kok yang pendek nggak boleh sih? Kok yang kerdil nggak boleh? Kenapa? Gitu. Iya, karena nanti nggak nyampe. Kalau nggak nyampe nanti kerjanya jadi terhambat gitu ya. Kita nggak bisa memodifikasi alat yang sampai segitunya. Gitu. Kemudian bukan cuma dari segi unit ya, ada pekerjaan-pekerjaan support lain. Contoh nih, kakak di sini kerjanya depan komputer terus, ada kursi gitu ya. Pasti kita akan nilai ergonomi tersebut sesuai dengan jenisnya. Teman-teman tahu ya bagaimana cara menilai ergonomi? Ruler, reba, tahu ya teman-teman ya? Rosa, ada banyak banget tools untuk pengukuran ergonomi. Kita pilih salah satu yang paling applicable. Cuman kita sudah punya nih aturan tersendiri yaitu SNI nomor berapa kalau ergonomi? 9.000 berapa ya? Itu ada namanya penilaian gangguan otot tulang dan rangka. Teman-teman bisa cari itu. Nih, aku liatin. Nah, itu kita juga nilai setiap 1 bulan sekali. Jadi setahun tuh 12 kali kita nilai kontrak gitu. Supaya apa? Supaya tahu. Nah, Mbak, karyawan-karyawan yang dinilai itu siapa aja gitu ya. Karyawan dinilai itu biasanya karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan resiko yang sangat besar nih, 9.011 ya. Aku izin share screen boleh adik-adik? Boleh, Kak. Iya, biar paham sekalian. Nih, kita melakukan pekerjaan sesuai dengan ini ya. Berkaitan dengan ergonomi di tempat kerja. Teman-teman juga harus tahu, besok kalau teman-teman kerja, gimana sih nilai ergonomi yang benar, gimana gitu. Ya pakai SNI ini. Mbak, contohnya yang udah diukur sama teman-teman di sana tuh kayak gimana sih Mbak? Lihat ini. Udah ke share ya? Udah bisa di screenshot kan tadi? Nah, kelihatan ya? Kita nilai menggunakan SNI yang tadi dengan kategori 3 kategori. Ada yang resikonya rendah, sedang, sama tinggi gitu. Ya udah kita nilai kalau yang mendapatkan nilai resiko sedang dan tinggi pasti akan kita intervensi sesuai dengan rekomendasi yang akan dilakukan. Kebetulan ini aku ya yang melakukan yang juga gitu. Berarti sudah ada pengelolaan ekonomi di tempat kerja, sudah pasti. Dari awal sampai akhir sudah ada gitu. Ada lagi, Dek?
Mungkin itu saja kalau dari saya, Kak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman saya? Oke, silakan. Kak izin satu pertanyaan, tapi bukan pertanyaan. Begini Kak, karena kan tugas kami ini tuh itu ini untuk melihat penerapan ketiga di industri. Nah, setelah kami melakukan wawancara dengan pihak industri, tugas selanjutnya itu Kak membuat implementasi terkait ketiga di industri yang telah kami kunjungi seperti itu Kak. Jadi setelah kami melakukan wawancara di industrinya Kakak, dapat dilihat kalau penerapan ketiga itu sudah sangat baik dari penjelasan Kakak juga. Nah, itu kami meminta saran Kak. Nanti itu apa ya nanti implementasinya? Karena Kalau implementasi ketiganya ya? untuk membuat implementasi ketiga ini. Iya, Oh, iya Kak. Menurut coba Kakak? Oke. Berarti kalau kalian pengen tahu implementasi di tempat kerja, itu berarti dari program kerjanya. Gitu ya. Nah, kalau aku mau jelasin program kerjanya dari satu kan banyak banget. Nanti coba aku kasih ke si Nur ya. Yang chat aku, Nur kan ya? Yang ngechat aku siapa? Yang WA aku. Saya Kak. Sri. Oh, Sri ya. Nanti aku kasih ke Sri semua program-program di tempat kerja kita apa gitu. Biar langsung tahu dan bisa dibuat laporannya. Kalau teman-teman pengen tahu nanti deskripsinya nih gimana Kak, ini ngapain, bisa langsung chat aja. Atau call lagi juga nggak apa-apa. Tapi sorry kalau kadang slow respon ya. Oh, nih aku kirim. Ya, udah aku kirim. Ini dibagi sama Desri ya. Nah, itu secara garis besar semua 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 kerjaan yang kita lakukan selama setahun. Oh, dia kan lagi di kampus ya? Kak, kami boleh minta terkait yang tadi Kakak share itu tentang ergonominya Kakak, untuk dikasih masuk di dalam proposal. Boleh. FNI-nya kan? Iya, Kak. Itu di banyak tempat juga ada, Dek, di Universitas ini. Kalau untuk laporannya aku kasih yang PDF ya. Kalau untuk yang SNI-nya bisa langsung aku kasih. Semester berapa sih ini? Semester 5? Enggak, ada yang semester 6 dan semester 4. Oh, Jadi kita gabungan. Iya. gitu. Kalau teknik informatika berarti pintar ngoding gitu-gitu ya teman-teman ya? Alhamdulillah iya Kak. Alhamdulillah Kak. Keren. Oke, baik. Aman teman-teman, yang lain sudah tidak ada pertanyaan? Aman. Oke, oke. Ini terakhir dari saya Kak. Mohon maaf Pak sebelumnya karena merepotkan sekali ini Kak. Oh, nggak apa-apa, tenang aja. Mengambil waktunya Kakak juga. Ini dari saya sendiri. Ini kan mata kuliah kami menuntut implementasi K3 ke PT yang telah diwawancarai seperti yang dibilang Alia tadi. Nah, apakah kami boleh mengirimkan hasil analisis wawancara kami kembali ke Kakak? Hasilnya itu biasanya itu
bentuk infografis mungkin nantinya. Kemudian apakah Kakak bisa men-share ke teman-temannya atau teman kerjanya mungkin melalui grup atau semacamnya, kemudian Kakak mengirimkan SMS-annya kepada Sri tadi sebagai bukti pelengkap dari tugas kami. Apakah boleh, Kak? Bisa, aman aja itu. Oke. Maksudnya infografis dari kalian tuh di-share ke kayak bikin poster gitu kan, terus di-share Iya, ke Kak. karyawan yang ada di sini gitu. Ya, betul Ada sekali. syaratnya, harus menambahkan logo Save Like. Jadi kita punya komunitas grup gitu yang isinya informasi semua infografis gitu ya adik-adik. Ketika mau melakukan pengumuman atau memberikan informasi di situ seperti ini, banyak banget ya infografis di sini. Contoh ada kegiatan atau ada pembelajaran infografis seperti ini. Ya. Itu ada semua logo ini. Jadi kalau emang nanti mau bikin ya harus ada logo ini. Oh Nanti iya, siap. Mungkin apakah boleh contoh infografisnya dibagikan kepada Sri? Jadi nanti kita melihat logo-logo apa saja yang ada di infografis itu. boleh. Oke, aman ya teman-teman? Aman. Oke, sekali lagi mohon maaf Kak mengganggu waktunya. Nggak apa-apa loh. Screenshot dulu dong. Mana sini? Oh Gitu iya, dong kalian ini. Sok aku. Iya. ya siapa yang mau screenshot? Sudah screenshot belum? 1, 2. Oke, sudah Kak, aman. Oke, terima kasih Mbak Ovi sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama. Dan teman-teman juga, Sehat-sehat. terima kasih atas partisipasinya dalam wawancara ini. Sekian saya tutup wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Terima kasih, Kak. Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Iya, Kak. sama-sama.